kasih sanksi rating bintang 1 aja, nggak usah dimaki-maki, apalagi maki-maki si kurir. Ibaratkan kalau misalkan Anda beli di toko online salah terus maki-maki kurir, ibaratkan Anda beli batako di warteg terus ngomong nggak enak ini batakonya, ya iyalah wajar, itu batako tidak untuk dimakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gudang Kaos Distro. Nah, di video kali ini kita ada pembahasan yang berbeda ya dari yang kemarin-kemarin. Sekarang kita akan membahas sesuatu yang masih hangat kemarin ya. Ada drama seller dan buyer, yang mana ibu-ibu ya, ini ibu-ibu yang memaki-maki kurir dengan kata-kata tidak pantas. Dan juga ada yang masih baru ini, yang bapak-bapak yang berjanggut yang katanya dia nggak mau bayar COD. Saya nggak menyimak ya keseluruhan video dari mereka, tetapi yang saya tahu yang pertama si ibu-ibu ini nggak mau nebus dengan alasan barangnya berbeda mungkin ya, sampai memaki-maki si kurir, seolah-olah si kurir itu adalah orang yang bertanggung jawab atas salahnya barang atau warna mungkin, atau saya nggak tahu ya, karena saya juga kurang menyimak untuk yang seperti itu. Dan ya, pembahasan kali ini juga bukan pokoknya ke sana ya, apalagi yang si bapak-bapak yang baru viral itu, saya nggak tahu itu barangnya nggak dibayar, alasan apa gitu, kenapa nggak dibayar barangnya. Oke, yang pertama yang kita bahas adalah ini ya, kalau buat yang baru jualan online, yang baru pembeli online, khususnya para ibu-ibu yang baru ini, maaf emang nggak semua, tetapi untuk para ibu-ibu tolonglah dipahami dulu konsekuensi kalau kita berbelanja online gitu. Beda halnya dengan kita berbelanja langsung ke tokonya, kita bisa melihat barangnya, warnanya, size-nya, atau dari bahannya. Dan mungkin juga kalau ke toko langsung harganya juga lebih mahal. Itu kelebihan dan kekurangannya. Dan kelebihan yang pertama dari berbelanja online adalah memang kita diberi kesimpulan ya, seperti kesimpulannya itu seperti kita dari HP aja kita udah bisa berbelanja gitu. Barang-barang yang mungkin jarang, atau barang-barang yang tidak ada hampir di sekitar kita, itu barang-barang yang mungkin lebih murah, lebih bagus. Tetapi dibalik itu juga kita harus paham resikonya berbelanja online, yaitu kadang warna tidak sesuai, size juga kadang ada yang kebesaran, ada yang kekecilan ya, nggak sesuai size-nya. Dan juga dari motif, mungkin dari warna ya, kalau misalkan berbelanja online itu semua foto pasti diedit dulu. Saya juga banyak komplain dari pelanggan-pelanggan saya, terutama dari warna ya. Dari warna, misalkan yang ini seperti ini, warna hijau ini, kalau di foto ini warnanya emang seperti menyala, seperti timbul, tetapi pas barangnya nyampe warnanya, kalau bahasa Sundanya mah warnanya naonnya katelah. Kalau bahasa Sundanya mah pias gitu. Kalau pias itu apa ya, lupa saya ya, pokoknya mah warnanya rada redup lah, nggak seterang warna yang dipoto. Emang juga kita sebagai pembeli juga harus paham kalau misalkan resiko berbelanja online itu ya seperti itu, karena dibalik kesimpulannya itu, dibalik kemudahannya itu, kita cuman engkang-engkang kaki di rumah, barang tahu-tahu sampai diantarkan kurir. Nah, untuk pembahasan yang ini saya mau menyayangkan ya, bukan saya aja, tetapi mungkin netizen seluruh Indonesia. Saya sangat menyayangkan kepada si ibu-ibu itu sampai memaki-maki si kurir dengan kata-kata kasar, kata-kata yang sangat tidak pantas ya. Dan dari pihak saya tidak akan memihak salah satu dari pihak seller ataupun buyer ya. Saya di sini berusaha netral, walaupun saya juga penjual online. Di sini si seller juga harusnya bisa lebih detail lagi memberikan keterangan di deskripsi barang yang diitukan si ibu ya, yang dibeli si ibu. Mungkin dari kalau misalkan barangnya motifnya habis diganti, atau motifnya habis dikasih tahu dulu, diinfokan dulu ya sebelum diganti. Atau dari warna juga kalau bisa mah kasih foto real aja lah, nggak perlu diedit.
Tapi saya nggak tahu ya kalau si ibu-ibu itu kenapa barangnya sampai nggak ditebus. Saya juga nggak terlalu memperhatikan keseluruhan video ya. Tapi yang saya tahu itu blog gobloknya itu rame di mana-mana ya. Dan komentar netizen itu benar-benar sumpah pedes banget itu. Saya juga kalau nonton sekilas itu pengen banget maki-maki. Jempol jahat saya ini pengen banget tuh maki-maki si ibu, tapi saya istighfar walaupun ujung-ujungnya saya juga maki-maki sedikit. Oke. Di pembahasan selanjutnya adalah kelebihan bukan. Ya, kelebihan dan kekurangan belanja online itu saya udah terangkan barusan. Yang saya sayangkan itu si ibu kayak yang nggak paham resiko berbelanja online itu seperti apa. Dan saya juga sudah lelah ya dengan pelanggan-pelanggan yang PHP paling menyebalkan sumpah. Jadi barang udah kita pisahin, motif juga kita udah pisahin kan. Ada yang pelanggan yang mau beli, saya kasih keterangan habis karena udah di-keep sama pelanggan yang ini. Tetapi ujung-ujungnya transfer batal gitu. Transfer itu sangat memuakan sekali. Saya bukannya nggak percaya ya, dia mau COD satu lusin ke atas atau grosiran. Tetapi barang di sini tuh perputarannya cepat dan juga kita harus menyuplai dana ke konveksi supaya bisa lagi memutar barangnya untuk membeli bahan dan semacamnya. Kalau misalkan uang menem di COD semua, itu kita juga susah bos. Bisnisnya susah kalau gitu mah. Kalau misalkan uang tertahan di COD gitu, kita juga menyuplai ke grosir kita juga susah. Kalau misalkan dana kita nggak masuk langsung ke konveksi, makanya kita bukannya apa-apa ya, diutamakan transfer itu biar perputaran barang itu cepat. Kita ini dari satu kaos itu nggak ngambil banyak bos, karena kita grosiran, jadi dari per piecesnya itu kita ngambil untung kecil banget gitu. Makanya diutamakan transfer. Kalau misalkan COD boleh lah COD, tetapi 6 kaos ke bawah gitu. Karena COD juga kan kita kasih harga ecer, jadi kita nggak maksudnya jadi tertutupi lah biaya-biaya yang semacamnya. Dan juga kalau COD-nya kecil mah juga semua uang tidak tertahan semua di COD ya gitu. Jadi gitulah, saya mah lelah sama drama-drama seller dan buyer. Sudah banyak sebenarnya mah yang dulu juga viral, yang ada yang bapak-bapak maki-maki kurir JNE lah, tapi ujung-ujungnya minta maaf. Yang baru lagi si ibu-ibu ini, saya dengar kabar terbarunya dia juga diinfus gara-gara habis dimaki-maki netizen mungkin ya. Tapi maaf juga untuk kalian, doakan juga si ibu supaya cepat sembuh. Kalau sembuh bisa kalian bebas maki-maki. Enggak. Jangan seperti itu. Udah buat netizen lah, dewasa juga lah, jangan sampai memaki-maki sampai segitunya. Saya lihat komentar netizen ini kejam-kejam. Takutnya ada korban dari head speak inilah, perkataan kasar ini. Si ibunya takut ngedown sampai amit-amit sampai bunuh diri kan, kita nggak tahu kan ya. Jadi untuk para netizen please lah berhenti menghujat si ibu-ibu itu. Dan juga untuk bapak-bapak yang berjanggut itu, saya nggak paham, nggak tahu yang video yang itu, cuman saya lihatnya sekilas aja ya begitulah pokoknya mah ya. Buat yang PHP saya udah lelah itu, yang keep tapi ujung-ujungnya nggak transfer. Ada yang COD ujungnya nggak dibayar. Kita juga sering COD yang nggak dibayar, tetapi kita nggak dengan alasan yang logis gitu. Kadang si COD ini nggak dibayar itu bukan karena barangnya tidak sama motifnya, size-nya juga berbeda, bukan. Tapi mungkin si pembeli ini uangnya kehabisan, jadi nggak ada dana untuk nebus barang. Jadi barang kemarin ada hampir berapa, 1 karung 2 karung lah, balik lagi ke sini. Waktu itu belum lama di video teman saya udah di-up video tentang itu dari channel sebelah ya. Saya tidak akan sebutkan itu karena itu saingan saya. Oke. Jadi gitulah pokoknya mah. Jangan, kalau misalkan COD, kalau misalkan nggak punya uang, jangan gaya-gayaan COD lah. Bukannya saya menghina atau apa-apa ya, tapi menyulitkan kita juga bos. Misalkan barang balik lagi banyak lagi, terus sementara konveksi sudah neken dari kita ke kita ya. Ini barangnya uang untuk produksi selanjutnya itu mana, kata si konveksi. Itu saya curiga ya dengan barang-barang yang dijual dengan harga murah. Itu mungkin itu pakai sistem kerja Rodi kali ya, nggak dipakai
sistem gaji karyawannya, jadi membanding harga segila-gilanya ya. Pak, kalau misalkan kita juga sering dapat komplain dari konsumen, kenapa barang kita itu harganya kemahalan. Ya kita kan di sini biaya produksi juga mahal, biaya kain naik, kadang juga kita harus menggaji para pekerja. Kalau misalkan harga segitu mah udah terbilang standar lah. Jadi kalau misalkan harga ada yang membanting di bawah rata-rata, itu saya curiga itu pakai sistem kerja Rodi atau penipu. Oke, untuk yang komplain juga dari masalah barang, kalau misalkan sudah sampai, kita juga sering ada komplain, bos kok bahannya begini, bos kok sablonnya begini. Bos, ini nih saya kasih tahu, Anda itu mesen kaos premium, bos, harganya itu paling murah, bos. Kalau misalkan Anda tidak pesan di saya, pesannya di distro yang paling mahal, Anda pasti akan kelabakan karena harganya dan juga kualitasnya pasti dijamin paling bagus. Ya kalau misalkan kalau misalkan bahan jelek, ya bosnya kan pesannya yang harga segitulah. Ya wajar lah kalau misalkan kan ada barang ada harga. Kalau misalkan harganya mahal berarti kualitasnya bagus. Tapi kalau saya ini untuk kualitas yang di 2R, saya jamin ini paling murah lah. Tapi bahannya juara dunia pokoknya, malah lewat semuanya. Oke, saya juga ada beberapa poin yang lupa saya bahas, tapi penting banget ini untuk saya bahas. Ya karena saya lupa, mungkin di next video aja ya. Oke, intinya segitulah untuk para netizen. Stop menghujat si ibu-ibu itu dan si bapak-bapak yang baru. Ya takutnya si bapak-bapak juga yang baru itu nanti kayak si ibu-ibu diinpus. Kan Anda kena dosanya, bukan saya, karena saya tidak menghujat walaupun sedikit. Gitu, saya sebagai pihak seller mungkin itu reaksi saya terhadap para pembeli-pembeli yang tidak mau membayar COD-nya ya. Satu bos, jangan COD lah, transfer lah, biar ini perputaran barang juga cepat, ke saya juga enak gitu kan. Saya juga kan ini ngambil untungnya nggak banyak amat, bos. Jadi biar bos bisa jual lagi, bisa bos bisniskan lagi. Makanya itu harga segitu jangan dikomplain lagi lah. Kalau misalkan bos mau yang lebih murah lagi, emang ada banyak yang jual di Facebook ya, terutama itu banyak yang membanting harga. Tetapi bos lihat aja kualitasnya kayak gimana. Itu saya sering banget menemukan pelanggan yang kecewa dari barang-barang yang seperti itu ya. Wayah nawe itu mah udah harganya juga udah hancur pisannya. Kalau kita mah harga standar lah, menyimbangkan dengan bahan, dengan sablonan, dengan biaya operasional dan lain-lain lah. Mesin jahit juga itu harus pakai listrik, bos. Biar bisa jalan begitu semuanya ya. Untuk para buyer, kalau misalkan kalian kecewa ya, ini balik lagi ke si ibu yang tadi. Kalau misalkan seller kalian kecewa dengan penjual, gampang lah sekarang mah, tinggal kasih rating bintang 1 aja di Shopee atau di Tokopedia atau di apanya, kasih rating bintang 1 aja. Kemarin juga saya beli sendal saya beli sendal nggak sesuai modelnya, udah daripada maki-maki kurir yang nggak tahu apa-apa kan. Dasar lo, nggak ada, itu cuman buang-buang energi. Mending kasih rating bintang 1 aja, bos. Barang mengecewakan udah gitu aja. Itu juga hukuman udah paling berat untuk para seller yang nakal. Ya saya juga tidak menutup kemungkinan mungkin saya juga ada kesalahan dari pembelian, mungkin barang saya tidak sesuai warna juga ya. Emang dari warna itu kadang sangat mengecoh karena kita juga warna suka diedit supaya lebih terang ya. Ya kalau misalkan foto manual di sini kita nggak pakai foto itu fotografer yang itu, foto LSR, SSS, lah, tidak pakai itu. Jadi warnanya emang kadang nggak realistis gitu. Jadi makanya kita taikin aja itunya, kontrasnya. Jadi seperti itu ya. Maaf juga untuk para pembeli yang mungkin yang beli dari saya juga kecewa ya maaf aja, mungkin karena dari pembelian juga abang belinya yang biasa-biasa, atau dari warna, dari motif itu paling susah, bos. Kalau misalkan yang salah motif itu sering banget. Karena apa? Karena kita itu kan penjualnya grosiran, kebanyakan pembeli dari kita itu karungan, jadi banyakan nggak ada yang pilih motif. Jadi bos, pesankan saya merek anu, satu lusin, ukurannya segini, warnanya ini, udah gitu aja. Banyakan pangan yang kayak gitu. Tapi kalau misalkan
yang pesan satu lusin tuh kadang pilih bos yang ini, yang ini, yang ini, sedangkan barang itu kadang sudah habis kan. Aduh, saya bingung. Tapi saya kalau mau konfirmasi juga kadang orangnya nggak aktif. Ya daripada lama lagi, mungkin saya langsung gak bersihin aja ya yang ada. Tapi yang penting mah satu merek, satu warna, dan ukurannya sesuai yang di mau sama dia gitu kan. Kalau misalkan beli gitu kan kita tidak tahu si pembeli, misalkan si pembeli ini buat dijual lagi, tapi dia milih motif, tapi motifnya yang dia suka, itu kan salah juga. Harusnya bos kasih aja bos yang terbaru atau yang terhit lah. Kalau misalkan bos buat beli di kita buat dijual lagi terus milih motif kan, pelanggan bos belum tentu suka sama motif yang bos pilih. Itu kan itu kan kesukaan orang berbeda-beda ya. Mungkin segitu aja video dari saya, reaksi saya ya terhadap ini. Juga saya udah mengeluarkan semua unek-unek saya, dari yang PHP, dari yang barang yang tidak sesuai. Itulah kasih sanksi rating bintang 1 aja, nggak usah dimaki-maki, apalagi maki-maki si kurir. Ibaratkan kalau misalkan Anda beli di toko online salah terus maki-maki kurir, ibaratkan Anda beli batako di warteg terus ngomong nggak enak ini batakonya, ya iyalah wajar, itu batako tidak untuk dimakan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you in the next video.